Selamat pagi, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tahapan pembiayaan kesehatan menggunakan aplikasi medis dengan pasien BPJS. Berikut adalah penjelasan dari kami. Baik, kami akan menjelaskan tahapan pembiayaan kesehatan pada pasien lama BPJS rawat jalan. Yang pertama, pasien datang ke bagian pendaftaran, kemudian petugas rekam medis meminta kartu berobat, kartu BPJS, dan kartu tanda pengenal dari pasien. Kemudian petugas rekam medis mendaftarkan pasien ke dalam buku registrasi dan aplikasi. Petugas juga akan menanyakan keluhan yang dirasakan oleh pasien, serta poli apa yang ingin dituju oleh pasien. Setelah itu, petugas rekam medis mengembalikan kartu berobat, kartu BPJS, dan kartu tanda pengenal pasien. Kemudian pasien akan diarahkan ke bagian ruang tunggu poli. Petugas distribusi mengambil berkas rekam medis di bagian penyimpanan yang disesuaikan dengan kartu berobat pasien, yaitu yang terdiri dari nomor rekam medis, nama, alamat, serta tanggal lahir pasien. Berkas rekam medis yang diambil di bagian penyimpanan kemudian didistribusikan ke bagian poli yang dituju oleh pasien tersebut. Di bagian poli berkas rekam medis akan dilihat oleh dokter tentang riwayat penyakit yang diderita oleh pasien agar bisa menerima pelayanan kesehatan sesuai dengan diagnosa awal. Setelah pasien menerima pelayanan kesehatan, dokter akan menuliskan resep obat untuk diambil oleh si pasien. Setelah itu, pasien akan diarahkan ke bagian apotik untuk mengambil obat sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter. Setelah pasien mengambil obat sesuai dengan resep dokter, maka pasien bisa diarahkan untuk pulang. Berkas rekam medis pasien yang ada di poli akan didistribusikan ke bagian coding untuk diberikan kode oleh pengkoder. Setelah selesai diberikan kode oleh pengkoder, maka berkas rekam medis akan dibawa ke bagian InaSibGIS untuk dilakukan pengentritan data. Aplikasi InaSibGIS merupakan salah satu perangkat entry data pasien yang digunakan untuk melakukan grouping tarif berdasarkan data yang berasal dari medis. Aplikasi InaSibGIS sudah terinstall di rumah sakit yang melayani peserta JKN. Yang digunakan untuk JKN adalah InaSibGIS 4.0. Perhatikan dalam proses entry data InaSibGIS. Yang pertama, setelah mengentrikan data sosial sampai dengan variabel tarif rumah sakit atau ADL, atau bila ada, harus disimpan. Kemudian yang kedua, ADL Active Daily Living merupakan nilai yang menggambarkan ketidakmampuan pasien dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Penilaian dengan menggunakan perangkat WHO DAS dilakukan pada pasien termasuk dalam kasus subakut dan kronis. Yang ketiga, kemudian memasukkan kode diagnosis dengan ICD-10. Setelah itu diharuskan menekan tombol refresh, kemudian dilakukan pengecekan, kemudian klik tombol simpan. Setelah dilakukan pengentritan data dalam InaSibGIS, maka rekam medis pasien akan didistribusikan ke bagian assembling. Assembling adalah memilah dan memeriksa kelengkapan berkas rekam medis dengan memberikan nomor checklist pada berkas rekam medis dan mengurutkan berkas sesuai dengan nomor checklist, mengecek kelengkapan setiap berkas rekam medis. Setelah berkas rekam medis selesai dilakukan assembling, maka rekam medis akan dikembalikan ke bagian penyimpanan.
Reimbursement atau reimburse adalah metode untuk membayar kembali karyawan ketika mereka menggunakan uang mereka sendiri untuk pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan pekerjaan atau bisnis perusahaan. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa jenis reimbursement, yaitu insurance, access, dan legal. Prosedur penerbitan bill atau billing processes and prosedur dalam sistem reimbursement. Yang pertama yaitu dimulai dari fotokopi kartu peserta asuransi kesehatan, formulir klaim, dokumentasi asli tagihan dari rumah sakit, fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium, dan diagnostik. Untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan klaim, sebaiknya perusahaan juga harus mengelola keuangan bisnis agar dapat mengontrol pengeluaran atau reimbursement yang tidak terkendali dengan beberapa tips, yaitu meliputi mempersiapkan kebutuhan dokumen, hindari menunda bukti reimbursement, memahami syarat dan prosedur reimbursement, meninjau kembali bukti klaim, menghitung pengembalian dana. Sistem penagihan asuransi kesehatan atau reimbursement. Yang pertama, klaim asuransi kesehatan dengan sistem reimbursement. Yang kedua, klaim asuransi kesehatan dengan sistem cashless atau gesek kartu. Klaim asuransi kesehatan dengan sistem santunan. Klaim asuransi kesehatan dengan sistem reimbursement merupakan pemegang polis asuransi kesehatan yang menanggung biaya medis dari uang pribadi terlebih dahulu, dan kemudian biaya tersebut ditagihkan ke perusahaan asuransi kesehatan dengan melampirkan kwitansi pembayaran yang diterima dari pihak rumah sakit. Yang kedua, klaim asuransi kesehatan dengan sistem cashless atau gesek kartu. Sistem klaim ini paling banyak digunakan saat ini. Saat nasabah asuransi sakit, ia tinggal menunjukkan kartu peserta asuransi atau biasanya berbentuk seperti kartu ATM ke rumah sakit provider untuk membayar biaya rumah sakit. Yang ketiga, klaim asuransi kesehatan dengan sistem santunan. Tidak peduli Anda berobat di rumah sakit mana, sakitnya apa, dan habis biaya berapa banyak, jika menggunakan sistem santunan ini, perusahaan asuransi akan memberikan santunan harian selama Anda dirawat di rumah sakit. Besarnya santunan biasanya telah disepakati dalam polis antara Anda dan perusahaan asuransi. Baik, selanjutnya adalah clinical pathway. Clinical pathway merupakan pedoman kolaboratif untuk merawat pasien yang berfokus pada diagnosis, masalah klinis, dan tahapan pelayanan. Clinical pathway menggabungkan standar asuhan setiap tenaga kesehatan secara sistemik. Tindakan yang diberikan diseragamkan dalam suatu standar asuhan, namun tetap memperhatikan aspek individu dari pasien. Manfaat clinical pathway yang paling utama adalah terciptanya peningkatan mutu pelayanan pasien dari rumah sakit atau juga klinik yang Anda kelola. Hal tersebut menjadi mungkin karena clinical pathway merupakan konsep perencanaan berdasarkan studi kedokteran berbasis bukti yang terjadi di lapangan. Karakteristik clinical pathway. Yang pertama, pernyataan spesifik tujuan pelayanan dan elemen kunci berdasarkan bukti, best practice, dan harapan pasien dan karakteristiknya. Yang kedua, fasilitas komunikasi di antara anggota tim dan dengan pasien dan keluarga. Yang ketiga, koordinasi pelayanan lewat dan pengurutan aktivitas tim pelayanan yang multidisiplin, pasien dan keluarga pasien. Yang keempat, dokumentasi, monitoring, dan evaluasi variasi dan waran. Yang kelima, identifikasi sumber daya lain yang tepat. Kemudian selanjutnya, penyusunan clinical pathway. Dimulai dari menentukan topik yang dipilih terutama yang bersifat high volume, high cost, high risk, dan problem prone.
Yang kedua, menunjuk koordinator atau penasihat multidisiplin. Koordinator utama bertugas sebagai fasilitator, sehingga tidaklah harus memahami clinical pathway secara konten. Kemudian yang ketiga, menentukan pemain kunci. Pemain kunci adalah siapa saja yang terlibat dalam pelayanan yang diberikan kepada pasien. Kemudian yang keempat, melakukan kunjungan lapangan. Yang kelima, mencari literatur. Yang keenam, melaksanakan customer focus group. Yang ketujuh, telah pedoman praktik klinis. Yang kedelapan, analisis kasemik. Dan yang ke-10, menetapkan desain clinical pathway serta pengukuran proses dan outcome, sosialisasi dan edukasi. Sehingga dapat diambil kesimpulan, clinical pathway merupakan pedoman kolaboratif untuk merawat pasien yang berfokus pada diagnosis, masalah klinis, dan tahap pelayanan. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai tahapan pembiayaan kesehatan menggunakan INA CBGS. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.